Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Ridwan Ilyas di algoritma dan pemrograman. Kita masuk ke bab fungsi. Fungsi ini adalah cara kita memecah kode-kode program menjadi istilahnya lebih modular gitu ya. Oke, fungsi digunakan untuk membuat program menjadi modular sebagaimana halnya prosedur. Nah, ini fungsi ini karakteristiknya selalu menerima masukan dan menghasilkan keluaran atau mengembalikan nilai atau mereturn nilai. Nah, fungsi ini menerima parameter masukan bisa satu atau lebih. Nah, jika dalam prosedur parameter itu ada kategorinya ya, ada jenis-jenisnya, ada parameter tipe input, output, dan input atau output. Nah, kalau dalam fungsi parameternya itu tipenya hanya bertipe input gitu ya. Hanya tipenya input. Nah, ini gambarannya kalau kita cek gambar, cari gambar definisi dari fungsi. Fungsi itu menerima input X, dimasukkan ke dalam satu mekanisme, lalu mengeluarkan output. Di sini outputnya fx. Nah, ini eh, fungsi gitu ya. Fungsi misalkan fungsi dalam matematika x kuadrat ditambah 3x kuadrat min 9 dibagi x min 1 gitu ya. Ini juga adalah sebuah fungsi seperti itu ya. Jadi biasanya fungsi kalau dalam matematika kan penulisannya seperti ini. Nah, kita akan masuk ke contoh-contohnya. Contoh-contohnya nih, ini bukan contoh ya. Ini bagaimana mendeklarasikan fungsi dalam pseudocode atau notasi algoritma. Function, nama fungsi, di sini deklarasi variabel inputnya, dan di sini ada tipe keluarannya. Tipe keluarannya ya, tipe datanya maksudnya ya. Lalu di sini ada spesifikasi fungsinya, kita deklarasikan dulu. Di sini terserah isinya apa, sebagaimana deklarasi pada algoritma biasa. Lalu di sini bagian badan utama dari algoritmanya. Nah, yang khas dari fungsi ini selalu mengembalikan nilai. Nah, nilai ini nanti tipenya harus sama dengan tipe keluaran yang ada di sini. Oke, nah contoh fungsi misalkan ini yang tadi ya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9 dibagi x min 1. Nah, kita deklarasikan dulu function namanya f, dia menerima masukan x bilangan real dan outputnya bilangan real. Nah, deklarasinya kita butuh variabel sementara. Nah, kita beri nama R. Algoritmanya R sama dengan, ini harusnya inisialisasi ya. Oke, R kita inisialisasi dengan X pangkat 3 ditambah 3 kali X pangkat 2 dikurangi 9 dibagi X min 1. Lalu return R ya. Return nilai R-nya ya. Seperti itu ya. Ini contoh kalau kita mau menuliskan fungsi yang ada di sini ke dalam bentuk notasi algoritma. Nah, contoh yang lain, misalkan kita mau bikin fungsi untuk mengecek satu bilangan itu genap atau bukan. Kita di sini ada buat function namanya cek genap. Parameter masukannya satu buah angka tipenya integer, nanti n ini akan kita isi dengan angka. Outputnya itu adalah boolean, true or false. Nah, dia akan mengembalikan nilai return true jika n bilangan genap atau false bila n bilangan ganjil. Nah, deklarasinya kita nggak perlu di sini. Kita langsung ke bagian algoritmanya. If n mod 2 sama dengan 0, maksudnya bila genap, maka return true. Else return false gitu ya. Nah, perlu perhatikan di sini ketika satu buah algoritma ataupun nanti pun dalam pemrogramannya di sini ada bagian return ya, maka bagian yang ada di bawahnya ini tidak berlaku lagi. Jadi berhenti statementnya sampai di sini, sedangkan bagian bawahnya, aksi-aksi yang ada di bawahnya ini nggak berlaku lagi. Lalu di sini and if ya, ini contoh fungsi mengecek bilangan. Jadi kalau bilangannya nanti bilangan genap, maka dia kembaliannya true. Kalau bilangan ganjil, dia kembaliannya false gitu ya. Nah, oke, itu penjelasan awal mengenai fungsi dan contohnya. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh lain yang lebih detail lagi mengenai fungsi ini ya.
Oke, sekian saja dari saya Ridwan Ilyas. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.